Lupa si Raden itu lupa sobat ya. Inilah kalau bulan puasa ini bawaannya kadang-kadang ada aja sering kita apa namanya gangguan-gangguan ya. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya, saya mengucapkan selamat sore, selamat siang ya. Semoga kalian yang lagi beraktivitas maupun kalian lagi santai di rumah, apalagi menyaksikan live streaming pada kesempatan ini sama Cik Raden ya. Saya doakan kalian ketika menjalankan di bulan suci Ramadan ini, menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kalian selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kebaikan kalian selalu diberikan suatu kekuatan, rahmat serta karunia yang penuh barokah. Karena bulan suci Ramadan barokah sahabat ya. Barokahnya itu banyak, hikmahnya itu banyak. Kalau kita mau mengambil daripada sisi pelajaran-pelajaran yang ada ya. Ya inilah yang namanya Cik Raden ini boleh dikatakan bukan sapa-sapa, tapi disinilah yang namanya kita bisa berinteraksi ya, saling memberikan suatu wejangan, saling mengingatkan satu sama lain ya. Jadi sahabat-sahabat, saya ini kebetulan lagi santai-santai begini, memang ada informasi dan berita pihak telepon daripada Bang Rey itu bahwasanya mengatakan Mat Datuk ini mau nantang Bang Rey lagi ya. Mau nantang Bang Rey artinya di mana tempat Mat Datuk itu, Mat Datuk ini pengen mengeluarkan ilmu. Wah, ilmu sahabat mau dikeluarin kan Mat Datuk ini. Nggak tahu ilmu apa ya. Katanya sih dia masih penasaran ya, belum mengakui kekalahan ya, karena kemarin itu bukan kalah katanya. nggak apa namanya, nggak sadar sahabat ya. Apalagi kami di sini juga bukan merasa mau sok-sok hebat. Bang Rey juga tidak ada yang namanya menunjukkan bahwa dia itu hebat, tidak sama sekali. Apalagi si Raden tidak juga. Nah, jadi kami ini, misi kami bagaimana caranya, bukan kami tidak mau, bukan kami tidak bisa melenyapkan, menghilangkan daripada seperti gerombolan-gerombolan atau Mak Datuk itu, bukan ya. Tapi kami punya misi bagaimana caranya kami bercita-cita, berkeinginan supaya mereka ini bisa sadar ya. Artinya sadar, mereka mengingatkan dari apa yang mereka lakukan, bisa meninggalkan apa yang pernah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama ini yang mereka lakukan. Itu yang kita harapkan. Nah, tapi kalau umpamanya kami melenyapkan atau itu bukan urusan kami ya, karena kami ini bukan malaikat ya, bukan pula orang hebat. Artinya kami inilah sebagai manusia khalifah, artinya perpanjangan tangan untuk menyampaikan, mengingatkan supaya mereka ini ke depannya, harapan kami bisa sadar untuk menciptakan lah ya, menciptakan yang namanya berbuat baik. Nah, kalau mereka sudah menciptakan untuk bisa berbuat baik, ya insya Allah hidup mereka itu akan tenang, sudah pasti hidup mereka itu akan bahagia. Nah, jadi kalau yang tidak baik itu nggak usah kita ciptakan sahabat ya, nggak usah kita lakukan ya. Karena kalau kita bahasanya mau cari musuh itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Tapi kita kalau mau cari persaudaraan itu sulit, apalagi benar-benar dikatakan saudara. Makanya kita ini diwajibkan untuk saling menanamkan sifat saling ulas dan asih, artinya saling berbagi, saling menghormati, saling menghargai. Itu yang kita harus ciptakan di alam dunia ini. Kalau yang tidak baik itu nggak usah dicita-citakan ya. Ya, karena itu adalah salah satu perbuatan-perbuatan sudah jelas nyata, bukan maaf ngomong menguntungkan daripada kehidupan, yang ada merugikan. Nah, inilah yang tidak disadari sama si gerombolan-gerombolan si ompong ini.
ya sama si siapa namanya Mak Datu ini, karena mereka sudah jelas bukan haknya, mau diakuin haknya, mau diambil begitu saja, seperti kejadian-kejadian yang kemarin ya. Nah itu tadi Prabu itu, ulahnya otak-otak Prabu itu. Jadi Prabu ini boleh dikatakan mafia ya, mafia dia nih, mafia tanah ya. Jadi bagaimana caranya berupaya bekerja sama untuk merasuki dan membujuk supaya tim-tim daripada Banggai Lampung ini supaya hancur, supaya habis maksudnya. Ya, ya cuman ya itu tadi ya, biarkan saja. Yang penting kita jangan sampai melakukan seperti itu kepada orang. Orang biarkan melakukan sama kita, maksudnya jahat sama kita, tapi kita jangan jahat sama orang. Kalau memang orang itu masih bisa kita bina, masih kita bisa omongin, ya kita omongin. Kalau memang tidak bisa dibina, ya terpaksa kita binasakan, kan begitu. Kenapa? Ya itu tadi, batas manusia, kesabarannya ada batasnya. Kalau memang sekali, ya kita maafkan. 2 kali kita maafkan, 3 kali bukan kita maafkan lagi. Berarti orang ini memang cari masalah. Nah, jangan mundur, jangan takut, ya. Jangan mundur, jangan takut. Karena kenapa? Kalau kita selalu benar, itu udah pasti kita selalu dilindungi, ya. Pasti kita selalu, ibaratnya selalu ditunjukkan atau petunjuk-petunjuk itu. Melalui siapa? Ya nggak mungkin melalui batang pohon petunjuk itu ya, batang kelapa atau rumput, nggak mungkin. Jangan salah. Besok saya dapat petunjuk ya. Kalau ini petunjuk dari mana? Jadi petunjuk itu melalui dari manusia ke manusia, ya. Itulah petunjuk. Bisa juga melalui wasilah-wasilah mimpi, bisa juga melalui bisik-bisikan. Tapi hati-hati. Iya kalau itu asli, iya kalau itu nyata. Kalau enggak, hancurlah kita. Maksudnya, iya kalau itu memang utusan Allah, iya benar kalau itu malaikatnya Allah. Kalau setan, mau ngomong apa? Nah inilah harus kita waspada, harus kita ketahui. Makanya belajar kita mendekatkan diri kepada Allah itu supaya sedikit-sedikit kita bisa mengerti. Kalau kita sudah mengerti, sahabat, sudah pasti, sudah jelas kita akan paham. Kalau kita sudah paham, saudaraku, insya Allah dengan proses seiringnya waktu, pasti kita akan tahu. Kalau sudah tahu, enak sahabat, sudah jelas, nyata, pasti akan bisa. Kalau kita sudah bisa, ya enak segala-galanya. Namanya kita sudah bisa. Tapi jangan jumawa bahwasanya kita mengakui bahwa diri kita ini semuanya itu bisa. Bukan, jangan, nggak boleh itu. Jadi kebisaan kita itulah artinya Allah titipkan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Bagaimana kita bisa menerapkan untuk menjalankan kehidupan ini yang lebih bagus, yang lebih baik lagi. Itu ya. Makanya sahabat, barokah di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Kenapa Cik Raden katakan seperti itu? Mudah-mudahan saja gerombolan-gerombolan daripada Mak Datu yang pengikut-pengikut ritual MJ itu ya, bahasanya mak jelas kalau kata orang sini ya. Ya udah, mudah-mudahan mereka ada hidayah dari Allah, ada suatu petunjuk ketika tersentuh, terketuk kolbu mereka, benar-benar mau bisa menerapkan yang namanya menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih bagus lagi ya. Itulah yang saya katakan, bulan barokah di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Jangan, astagfirullahaladzim, kaget sahabat-sahabat. Astagfirullahaladzim, ada siapa ini sahabat? Wih, pendekar ini. Kau ini. Ada pendekar sahabat. Hah? Ada pendekar ini. Ngapain kau di sini? Hah? Ada pendekar ini sahabat. Kelihatan sahabat ya? Ada pendekar. Kita kedatangan pendekar ini. Pendekar dari mana ini sahabat? Hah? Kau usah banyak bicara kau. Mau apa dia sahabat? Kenal mungkin sahabat ya? Silahkan sahabat. Ini pendekar, sosok pendekar dari Wiro Sableng. Nah, ya Wiro Sableng apa? Wiro apa ini? Gimana sahabat? Kurang dekat kameranya. Nah, udah kelihatan ya? Kenal mungkin sahabat ya? Datang lagi
Kenal sahabat? Iya. Jangan lupa apa itu? Kalau lagi bertempur baca selawat, siap. Ya. Silakan kalau kalian komentar sebaik-baiknya, sebutkan nama kalian, asalnya dari kalian dari mana, silakan ya. Kita bisa nanti bacakan komentar kalian. Nah, saya ini kedatangan lagi, padahal sahabat belum selesai saya bicara, untuk menyampaikan sedikit banyaknya kita untuk bisa berbagi di live streaming ini. Walaupun perjalanan kami sama Bang Rey Lampung boleh dikatakan ada suatu benturan-benturan, baku hantam dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Ini aneh saya sahabat, aneh ya. Siang-siang seperti ini ada suatu sosok putih-putih. Wah, Setan kau. Kenapa kau? Hah? Kenapa? Ya, saya memang lagi live streaming. Ya, sahabat kan barusan ya. Saya live streaming karena saya mau sebentar lagi mau berangkat menemui Bang Rey Lampung di bukit lereng gunung Bukit Kendit, karena ada tantangan dari Mak Datuk. Kata saya, Bang Rey, jangan menyerah, jangan takut, selagi kita benar baik kita hadapin. Ini datang sahabat sosok putih, kira saya tadi jin tomang, iya. Kira saya tadi itu pocong apa ya? Pocong. Nggak taunya. Saya cari-cari kau itu, si Raden. Kenapa nyari saya? Raynya juga saya cari-cari. Kenapa? Emangnya ada masalah Belum pernah kalah, belum kami ini, belum ya. Ya, Mak Datuk nggak ada apa-apanya. Ya, bagi sahnya untuk ini Rey Lampung ya. Oh, begitu sahabat. Jadi belum mengakui kekalahan. Belum. Oh. Belum merasa kalah. Dengan adanya kekuatan selama ini, masih mereka yang paling kuat. Masih mereka yang paling hajat, yang Kami yang paling kuat. Iya. Hah? Kuat dari mana sahabatnya? Kuat katanya, nggak sadar sahabat ya. Sudah saya katakan, yang hebat, yang sakti, yang kuat, yang punya segala-galanya itu yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui seperti itu? Hubungkan kolbu kalian, perbanyaklah kalian dalam selawatnya, dalam hati, ucapkan terus yang namanya kalimah-kalimah salawat, perbaiki itu sholat, seiring waktu berjalan, laku lampah kalian, itulah yang namanya sholat, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, ya. Awas, udah sholat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, ngomongin orang, dengki sama orang, jahat sama orang. Itu urusan saya, si Raden. Nah ini, bukan urusan kalian. Nih, salah satunya. Udah, aduh, saya ini bingung sahabat. Ngelihat daripada kelakuan bos-bos preman curut-curut ini ya, seperti waduh kayak gimana ya, dibilang sakti punya ilmu mendingan, ilmunya juga ilmu kucrut, tau nggak kucrut itu tadi, ngeberusut taunya. Nggak, kau ini kenapa nganggu-nganggu saya kesini datang? Saya bukan ganggu, saya yang sengaja mencari kau. Oh, mencari saya. Kenapa kau selalu mencari saya, Prabu? Iya. Pertama, saya mau minta madu. Minta madu. Terus, ya. Terus keduanya? Kalau tidak, saya rebut. Guys. Terus apa lagi? Silakan sampaikan. Kedua, kekalahan Mak Datuk bukannya kalah. Ya. Oh. Belum kalah Mak Datuk ya. Terus apa lagi? Ketiga, aku mencari kau, akan aku pendam hidup-hidup di sini, akan aku ini kena hidup-hidup sini. Ya? Mau pendamin si Raden hidup-hidup, mau minta madu, belum mengakui kekalahan ya. Ini tadi, kalau manusia-manusia bangsat, manusia-manusia tidak beradab, manusia tidak tahu diri, ya ini salah satu contohnya. Yang ada menanamkan sifat sombong. Itulah sahabat, jangan sampai kalian terkendalikan, tidak bisa mengendalikan yang namanya egois ya, karena itu akan merusak diri kalian. Seperti contohnya Prabu Kucrut ini,
Haha, kenapa kau? Hah? Prabu kucut, kau yang kucut. Iya, nggak mau dia sahabat dibilangin kucut. Ya saya bukan kucut, Apa? Prabu saya, Rabu. juragan tanah. Oh, juragan tanah. Jadi tidak mau sahabat dia ini dibilangin bahasanya dikecilkan, direndahkan. Apalagi sudah pakaian kayak putih-putih. Mau kemana kau? Jadi dari mana kau? Saya mau tanya. Dari Bukit ke Gunung Kendit apa? Saya dari Gunung Kendit. Dari Gunung Kendit. Sengaja saya mencari kau sini. Dengan Renya juga. Oh, kau mencari saya. Tadi ada live streaming saya lihat di Bangre. Bangre lagi di sama Ki Slamet. Di gubuk Ki Slamet. Didatangi Mak Datuk. Mak Datuk nantang di Gunung Kendit. Ini turun lagi. Namanya Kucrut Curut dari Gunung Kendit. Ya. Oh, hebat. Kucut. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kurang ajar kau. Iya enggak lah. Saya memang ngomong benar sahabat ya. Benar nggak sahabat saya katakan seperti itu? Iya. Jadi saya sudah bilang kalau dia memang punya kemampuan, punya kelebihan. Aduh. Artinya punya seperti ilmuwan ya kalau kata orang itu. Saya pengen tahu juga kalau memang dia pengen benar-benar bisa membuktikan kekuatan-kekuatannya, saya pengen tahu di mana kekuatan dia itu, saya pengen buktikan. Hai Prabu, apa kau? Hah? Ilmu apa kau gunakan? Nah sahabat, menggunakan ilmu dia sekarang dari mana kau? Hah? Nah, Apa? tidak usah tahu kau. Sahabat kita buktikan. Kau. Kenapa? Ilmu apa mau kau gunakan? Ilmu apa? Ilmu apa kau? Gak usah ilmu apa. Saya pengen tahu. Kau jangan sok-sok hebat. Ini sahabat dia mencoba kesaktiannya. Katanya dia hebat punya ilmu. Saya pengen tahu. Katanya dari Gunung Kendit. Apa kau gunakan? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa lagi? Astagfirullahaladzim. Apa kau? Apa ini? Tahu kau kan? Apa ini? Ilmu apa kau gunakan seperti ini? Sirap. Supaya kau itu tunduk sama saya di sini. Waduh. Ngerti nggak kau? Nyuruh tunduk. Timnya Ray bisa tunduk semua sama saya. Pakai ilmu apa itu? Ajian apa itu? Sirap apa? Itu sirap itu. Sirap. Ya. Oh, sirap apa itu namanya? Supaya tidak ingat kau. Oh, bukti nggak mempan? Lupa kau. Lupa apa? Itu belum itu, Ciraden. Ya coba gunakan lagi. Saya pengen tahu. Jadi saya pengen tahu dia mau menggunakan ilmu sahabat ya. Ilmu apa lagi? Sahabat, kita lihat ilmu apa digunakan. Astagfirullahaladzim. Apa kau? Hebat kau. Udah hebat. Saya kau? memang hebat. Udah hebat kau. Merasa hebat kau. Merasa hebat katanya. Baru punya ilmu seperti itu. Jadi udah sombong, sahabat ya. Iya, kelakuan si. Saya memang kuat, Ciraden. Kau belum ada apa-apanya kau. Belum ada apa-apanya. baru berapa kali kau dia punya ilmu seperti mengeluarkan kekuatan seperti itu udah merasa hebat. Kita coba lagi sahabat ya. Kita doa aja sahabat yang benar. Nggak mempan nggak. Ilmu apa yang kau gunakan seperti itu nggak bakal mempan sama saya. Cuma ya. Kau terlalu tangguh kau sekarang ya. Cuma Kuat kau ya. Ya bukannya kuat. Saya sudah bilang saya bukan orang hebat sahabat ya. Bukan orang gagah, orang sakti bukan. Tapi kalau pengen tahu kesaktian Allah, saya bisa buktikan ya. Nih sahabat ya. Dia tadi udah menghajar Ciraden.
Si Raden bukan ngomong sombong ya. Dengan kata kun, kata Allah jadi, ya jadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Allah sudah berjanji, sudah mengatakan, mintalah kamu, niscaya apa yang kamu minta akan kukabulkan. Saya coba, saya buktikan sekarang. Bisu kau, puh. Banyak bacot dari tadi, baru punya seperti ilmu seperti itu. Puh. Nah. Apa aku buat bisu? Hah? Saya tidak bicara tadi. Hah? Udah saya bilang nggak usah sombong-sombong Kenapa? di hadapan saya. Saya memang sombong. Karena saya sakti. Kau ngomong sakti? Iya. Kau udah hebat? Hebat saya. Oh, merasa bisa kau miliki semua? Saya kuat. Tidak ada yang menandingi? Nggak ada. Nah, panas kau. Puh. Aduh. Kenapa? Aduh, panas. Hah? Panas. Kata kau tadi sakti. Panas. Kau pakai sihir kau? Enggak ada pakai sihir. Raden pakai Iya, sihir. saya sudah katakan sahabat ya, jangan khawatir kalian kalau yakin, mintalah kalian sama Allah langsung karena Allah sudah mengatakan innama amruhu iza aroda syai'an ayyakul lahu kun fayakun ya. Mintalah kamu apa yang kamu minta niscaya akan kukabulkan. Itu janji Allah akan kubuktikan. Dingin kau. Puh. Inilah dingin. Sudah saya bilang sahabat ya, jangan merasa jumawa sombong. Hidup di muka bumi, di alam bumi ini tidak ada gunanya kita mau sombong-sombong seperti Mak Datuk, seperti mereka ini. Kalau sombong, maafnya ngomong, aduh, cilaka hidup kalian. Bukan menanamkan, mendapatkan suatu kebahagiaan yang ada, kemegahan yang ada. Kalau tidak percaya, buktikan. Kenapa kau mau minta-minta dihentikan? Dengan sombong-sombong kau di hadapan saya. Tadi kau udah merasa hebat, punya ilmu, punya kekuatan. Sakit pola kau. Puh. Apa? Aduh. Sakit. Baru. Jadi janganlah ya. Saya ingatkan juga pada sahabat-sahabat ya. Ketika kalian memiliki pengetahuan, ketika kalian sedikit memiliki suatu yang namanya ketitipan, entah itu dari pengetahuan ilmuwan dari kanuragan maupun ilmuwan secara dalam segi apapun, secara nyata maupun tidak nyata, keahlian yang kalian miliki, kedudukan yang kalian punyai, jangan merasa sombong. Saya ingatkan, kesombongan kalian akan menghancurkan diri kalian sendiri. Ini contohnya orang-orang sombong di muka bumi ini, ya. Ini contohnya. Saya buktikan. Saya giling kepala kau dengan sakit tambah sakit. Puh. Saya. Gimana? Sakit. Ya udah. Puh. Nah, gimana? Kau udah saya bilang Prabu, nggak usah sombong-sombong. Pakai sihir terus si Raden. Saya nggak pakai sihir. Kurang ajar kau nih. Saya nggak. Iya, sudah saya bilang sahabat ya. Makanya kalian lebih banyaklah kalian tuh bersolawat. Disitulah kalian akan membangunkan jiwa kalian secara tidak langsung dengan proses beriringnya waktu. Insya Allah kalian akan tahu yang namanya hidup sebenarnya hidup jati diri kalian ya. Jangan seperti ini Prabu baru punya ilmu dari Mak Datuk dari Gunung Kendit, udah sombong kau. Sama ini karena guru saya. Emang iya ya sahabat ya, baru turun dari Gunung Kendit udah pakaian begini udah sombong. Alah, saya memang sombong. Si Raden. Itu sombong kau. Apa kau? Ngeluarin ilmu apa? Apa lagi ilmu kau keluarkan? Dari tadi kau ini Prabu. Ilmu apa kau gunakan? Saya nggak takut Prabu. Nih, mau ngeluarin ilmu lagi sahabat. Ayo. Allah, Prabu, ilmu kau itu belum seberapa, ya? Belum seberapa. Iya. Belum seberapa sahabat ilmu dia itu, ya. Apa? Ilmu apa lagi kau gunakan? Masih kau. Kau dari tadi, dari tadi nih sahabat ya, selalu mengeluarkan ilmu. Ilmu apa saya pengen tahu?
Alah, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Hebat kau, Cik Raden. Bukan saya hebat, Bisa menahan serangan saya. Hah? saya bukan hebat. Saya sudah katakan kepada sahabat-sahabat ya, saya ini live streaming. Serangan saya segitu berhebat kau bisa tahan. Hah? Serangan apa? Iya, mau serangan pajar, mau serangan apa, nggak ada urusan sama saya. Iya. Ya. Serangan pajar. Iya. Siang bolong tak mau mau malam hari tak. Iya. Apa? Saya kalau nggak bulan puasa sahabat udah saya siksa deh ini. Iya, saya berumur Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu Biasa kau ya. kamu memang tidak puas. Saya tidak puas. Kamu memang hebat. Hebat saya. Oh, merasa hebat. Merasa hebat. Udah saya udah ke Prabu, nggak usah kau merasa hebat. Ya, di dunia ini nggak usah merasa hebat, nggak ada gunanya. Ya, apalagi di hadapan saya kau. Hah? Yang ada juga nanti kau susah sendiri Prabu. Iya, saya pengen baik-baik ini. Ya. Susah saya yang susah, bukan kau. Iya, Setan kau. iya betul. Tapi bagaimana caranya kesusahan itu jangan kau buat sendiri. Cil Raden. Apa Belum ini? kalah saya, belum kalah belum. Oh, belum kalah. Tumbang bangun kalau saya. Dengar? Oh, Hah? tumbang bangun. Karena itu udah inian dari guru saya. Oh, ilmunya seperti itu. Iya, Jadi sudah tumbang bangun lagi. bisa. Tapi kau merasa sakti udah begitu. Saya sakti. Coba. Dia udah ngomong begitu. Hah? Kata dia tadi sahabat, gak bisa kalah. Saya ini bisa tumbang, bisa bangun. Bisa tumbang, bisa bangkit lagi. Jadi keilmuannya tidak ada yang bisa menandingi. Kata dia, saya pengen buktikan sahabat ya. Nih sahabat, ini cincin dari Bunda Ratu dan Nyiro Kidul ya. Saya cuma tiupkan aja apa yang terjadi. Kalau enggak dia sakit kepala. Fuh. 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 Kenapa? Hah? Kepala sakit. Sakit. Tuh. Baru anginnya saja. Kenapa? Aduh. Ah, Setan kau, Ciraden. Aduh. sudah saya bilang Prabu, mendingan kau sadar. Ya. Tidak usah ngajak-ngajak saya sadar, setan. Iya, artinya ciptakanlah kehidupan-kehidupan itu yang lebih baik lah, yang benar-benar Aduh. mengajak kita Sudah untuk saya ciptakan kehidupan jalani yang lebih kehidupan. baik. Iya, jangan Dasar kau kau ikuti benar-benar setan, hawa kau nafsu. Iya. Gimana? Aduh. Kau tadi katanya nggak bisa kalah, bisa bangkit lagi. Gimana? Aduh. Hah? Aduh. Gimana kau? Aduh. Hah? Sakit. Aduh. Alah, ini sahabat ya. Silakan komentar kalian sebanyak-banyak. Jangan lupa ya, di subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya ya sampai yang nyala, karena itu gratis. Artinya subscribe kalian gratis. Nanti akan saya bacakan komentar-komentar kalian, kehadiran kalian. Hah? Saya akan bacakan satu ya. Mudah-mudahan. Jadi jangan sok-sok hebat Pak Prabu ya. Saya mau promosi sahabat. Hebat, Ciraden. Saya mau promosi. Ada sama dengan Bang Lampung menyampaikan, karena bulan suci Ramadan ini bulan barokah. Penuh barokah. Artinya barokah itu inilah hikmah daripada bulan puasa ya. Saya baru aja menceritakan nama sahabat-sahabat, baru mau ngobrol, datang lagi penyakit curut ini ya. Ini sahabat, ada madu, beli satu gratis satu, harganya 500.000, sudah plus serbuk dan madu hitam. Dapat lagi minyak melati keraton ya. Harganya berapa Cik? Tetap 500.000, tetap 500.000. Harganya tetap 500.000. Beli satu gratis satu plus
serbuk, dapat lagi minyak melati keraton. Nah, minyak melati keraton ini bisa juga sahabat. Nah, ini minyak melati keraton ini ya. Inilah di bulan suci Ramadan ini kita bagi-bagikanlah suatu keberkahan supaya siapa tahu dikala kalian menjalankan ibadah puasa, kalian lebih stamina kalian terjaga, penyakit kalian akan hilang. Karena yakin dan yakinnya kalau kalian sudah minum yang namanya madu sakti dan serbuk ajaib ini, apapun yang kalian derita, penyakit apapun yang kalian alami, dari encok, pegel linu, asam urat, saraf kejepit, kebas, ya, sesak napas, kekurangan kalsium, apa saja, insya Allah saya meyakinkan ini bisa sembuh total. Ya, kalau kalian sudah minum madu sakti dan serbuk ajaib ini. Karena ini jujur sejujurnya, Bari juga sudah mengatakan, jangan tanya lagi aiu ya. Ini sudah jelas-jelas, ini sudah didoakan, sudah diruqyah, ya, sudah diruqyah. Mudah-mudahan atas dengan adanya diruqyah ini, doa segala doa yang kami panjatkan, ketika kalian mengalami penyakit bisa sembuh. Kalau tidak percaya buktikan, harganya 500.000. Ya, ingat, beli satu gratis satu, dapat lagi satu paket yang namanya minyak melati keraton ya. Nah, minyak melati keraton nih sahabat tuh. Nah, silakan buruan pesan sebanyak-banyak selagi ada stok. Hubungi saja WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Nah, silakan pesan. Kemana saja kalian pesan? Kemana saja bisa. Bisa ke Bangge, bisa ke Cik Raden, bisa ke tim-tim yang lain, bisa. Tapi kalau saya sama saya berarti pesannya sama saya, ya. Tinggal kalian meyakini saja, mau pesan kemana saja silakan. Tidak ada yang larang. Kalau madu kami tetap sama, ya. Artinya karena madu ini sudah didoakan dan asli. Madu dari hutan ya, dari hutan akan Cik Raden kasih ya info madu Cik Raden ya. Kenapa kau? Coba minta madu dulu nih Cik Raden. Minta madu enak benar. Pala saya sakit ini. Sakit. Aduh. 2150063346 ya. Tuh sahabat, silakan kalian hubungi WA Cik Raden ya kalau mau pesan. Wah, bagaimana Cik katanya kalau ke Malaysia? Bisa. Iya, bisa ke Malaysia. Kalau ke Malaysia itu Selangor, Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, Arab Saudi itu bisa. Satu paketnya itu, satu paket ini sahabat ya. Kalau kita ke luar negeri itu satu paket seperti ini, serbuknya 2, kita jual 2 juta, tapi dapat lagi satu paket. Artinya jadi semuanya itu 4 madu, 4 serbuk, plus minyak melati keratonnya 2. Kalau ke Malaysia, ya, harganya 2 juta. Singapura sama, Hong Kong sama, 2 juta juga. Yang penting kirimkan alamat kalian yang lengkap, yang jelas. Kalau ke Malaysia paling cepat 8 hari sudah sampai, paling lama 15 hari, ya. Jangan khawatir, karena ini sangat jelas untuk membantu mengobati penyakit-penyakit saudara-saudara ketika mengalami keluhan-keluhan seperti kalian derita. Encok, pegel linu, asam urat, kebas-kebas, segala, sesak napas, pengoposan tulang, saraf kejepit, semuanya. Insya Allah, dengan yakin kalian, ketika sudah minum ini, penyakit kalian akan normal, sembuh kembali, akan dicabut. Ya, itulah namanya madu sakti dan garam serbuk ajaib ini. Kenapa? Nggak usah banyak bicara kau sini kan lo. Apalah, Hagi. Kenapa kau? Saya butuh madunya itu. Madu Ajaib ini. Buat ngobatin teman-teman saya nih. Enak benar ya. Ya, kalian kalau belum komentar, saya mau akan bacakan komentar kalian, asal dari mana akan saya sapa ya, satu demi satu ya. Gimana kok Prabu?
Merasa hebat kau, masih tetap merasa hebat. Hebat saya. Merasa hebat, Hebat sahabat. kau. Iya. Jadi Prabu ini nggak ada yang merasa nggak Jangan tidak hebat. sombong kau. Si Raden, Apanya? kau terus sombong sama saya. Enggak lah, Hah? saya nggak sombong. Tapi kalau kau pengen membuktikan, kata saya tadi, pengen buktikan dia sahabatnya kekuatan Allah, ya ini, saya coba sakit kau. Aduh. Sekarang ikuti suara burung terkutut, ikut terkutut, tut. Nah, tuh sahabat, tuh inilah kalau orang sok-sok hebat tuh. Nah, dah, Kau apakan aku? nggak apa-apakan, iya. Tadi saya apaan ini? Jadi itulah sahabat ya. Aduh, kalau orang-orang sombong tuh kita kerjain aja ya, sahabat ya. Bener kamu ngerjain saya. Saya mau nyapa sahabat-sahabat saya nih ya, yang sudah hadir. Terima kasih kalian sudah hadir. Nah, kita buka kacamata ya. Mungkin kalian lihat aroma daripada aura daripada si Raden pada siang ini. Darso dari mana Darso? Semoga tim Bagai Lampung sukses selalu, selamat menjalankan berantas kezaliman. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih dari Padang sudah hadir. Mudrika, ya. Assalamualaikum, Pak Raden. Waalaikumsalam, sore. Ya, sehat-sehat Mudrika ya dari Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa di subscribe. Apalagi jangan lupa beli madu sama Cik Raden. Beli satu gratis satu ya. Silakan. Ini ada Silpa ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam dari Silpa ya. Babe ya. Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Itu ditantang Mak Datuk di Gunung Kendit. Iya. Ini utusnya, ngutus. Mak Datuk ngutus turun dia dari Gunung Kendit mau nantang lagi sama Cik Raden. Bahasanya dia punya ilmu baru turun Kendit, udah bangga, udah merasa hebat, merasa sok. Ya itu Memang hebat saya. Hebat dari Bangga mana? saya. Nah, iya. Sama ilmu-ilmu saya bangga. Luar biasa Cik, siapa namanya Prabu ini sahabatnya. Sylvia ya, selamat sore Sylvia ya. Kalau tempur baca selawat siap. Darso, orang stres itu Cik, iya betul ini, betul tahu aja Darso ini. Anur, ya assalamualaikum warahmatullah. Ya waalaikumsalam. Aku dari Qatar. Semoga tim Bagai Lampung sehat selalu. Sylvia Rian, Qatar, Arab Saudi. Terima kasih. Ya, sudah hadir. Helzri, Haid. Assalamualaikum, selamat sore. Dari salam dari Faris, Malaysia. Terima kasih dari Malaysia. Herlizi ya, dari Malaysia sudah hadir ya. Sehat-sehat. Anuris dari Malaysia sudah hadir, suaranya udah kenal orangnya. Betul, terima kasih. Babe, Malang, Jawa Timur, terima kasih dari Malang, saudaraku sudah hadir. Ya, haha, ingatkan sudah tobat rupanya masih seperti masa lalu. Salam dari Parlis, Malaysia Utara. Terima kasih ya. Kalau ke Malaysia kalian jangan lupa. Inilah produk madu sakti Bagai Lampung ya. Beli satu gratis satu. Dapat lagi minyak melati keraton ya. Jadi kalau ke Malaysia itu beli satu paket itu dapat 2. Harganya 2 juta. Dapat lagi 2 jadi 4. 4 serbuk, 4 botol sama 2 minyak melati keraton ya. 2 botol minyak melati keraton. Inilah barokah. Buat kalian ibadah bagus, buat kalian usaha bagus, buat aura kalian bagus, membuka aura sudah jelas. Inilah yang namanya minyak melati keraton, harganya 2 juta ke Malaysia ya. Silakan hubungi WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Habibah, waalaikumsalam Habibah sudah hadir ya. Asih, ya Asih, terima kasih ilmu blorong Angga mempan betul. Apalagi ini ya siapa Barji ya tadi betul curut kasih ya. Asih ya, terima kasih. Admina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Raden Perdana Kesuma, sehat selalu ya. Hartini ya. Bugiarto ya. Gimana Cik? Kelamaan habis ya? Bukan kelamaan, saya bulan puasa. Dia lagi apa ini nggak tahu. Jadi
merasa punya kekuatan apalah. Oh, kau kabur nggak kau? Pergi kau dari sini. Puh kau. Puh kau. Puh kau. Mana kau? Hah? Hah? Tahu dari tadi ya. Pergi kau. Hah? Dari tadi saya baik-baik ngomong baik-baik nggak bisa ya. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan live streaming Cikaden. Kita tutup live streaming ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.